Baik, Bapak Ibu, eh, hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan regulasi tentang freight forwarding. Jadi, untuk saat ini kita akan coba eh, melihat regulasi-regulasi, terutama Indonesia, terkait dengan freight forwarding ini. Nah, ini ada beberapa regulasi, ada undang-undang, kemudian ada peraturan menteri, gitu ya. Kemudian juga ada aturan yang memang diatur di Sekjen atau Sekretaris Jenderal di Kementerian Perhubungan maupun di Kementerian Perdagangan. Namun ini ada beberapa yang memang dianggap penting saya sampaikan sekarang ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, ini adalah tentang dasar hukum freight forwarding. Ini ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Freight forwarding ini sebagai bagian dari jasa pelayaran. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada bisnis freight forwarding, sebetulnya ini adalah bisnis dari jasa pelayaran ya. Bapak Ibu ini diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Undang-undang ini diperbaiki untuk berikutnya yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Ini mengenai revisi teknis persyaratan usaha terkait dengan freight forwarding gitu ya. Nah, ini diperbaiki tahun 2020 dengan undang-undang ini. Nah, sebelumnya, sebelum UU Cipta Kerja ini ada definisi dan ruang lingkup pelayanan freight forwarding. Jadi, ini dimasukkan juga sebagai dasar untuk di Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya, Bapak dan Ibu. Ini tahun 2017. Kemudian tahun 2015, pemerintah melalui Menteri mengeluarkan nomor 74 sama 78. Ini mengenai modal, perizinan, lisensi, modal asing, dan standar operasional untuk freight forwarding. Jadi mereka mengeluarkan ini. Yang berikutnya, eh, kemudian ada Permendag tahun 2014. Ini penetapan tarif break sama asuransi ekspor. Ya. Karena kaitannya antara freight forwarding dengan ekspor ini sangat erat karena salah satu layanan ekspor diantaranya adalah break ya. Yang berikutnya ini ada OSS atau RBA, ini PP nomor 5 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan. Ini terkait dengan persyaratan IT, kendaraan, gudang, tenaga ahli, dan rekomendasi lokal. Nah, ini ada ketentuan PPN ya, Bapak dan Ibu. Kalau ini biasanya sudah ada di layanan ekspor impor. Bapak dan Ibu bisa masuk ke webnya Kemendag ya untuk ekspor impor. Jadi ini untuk masing-masing atau Bapak Ibu masuk ke HS Code ya. HS Code itu adalah harmonized system untuk code ini. Jadi tarif yang ini biasanya tergantung dari produk yang akan diekspor mau diimpor. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada regulasi khusus terkait ocean freight, jasa pengurusan transportasi laut ini. Yang pertama ini tahun 2008 nomor 17 ini menetapkan kerangka hukum umum ini terkait dengan pelayaran, jasa angkutan termasuk juga freight forwarding. Jadi nanti Bapak Ibu ini linknya bisa Bapak dan Ibu klik gitu ya, isinya tentang apa saja. Kemudian di UU Cipta Kerja ini juga ada yang merevisi dari Undang-Undang Pelayaran tadi yang nomor 28. Ini untuk memperkuat atau memperbaiki dari perizinan dan persyaratan usaha dalam jasa transportasi laut. Nah, ini salah satunya juga ada di break. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2001. Ini menetapkan izin usaha pengurusan transportasi laut melalui sistem OSS gitu ya dengan pendekatan resiko. Nah, ini namanya OSS RBA gitu ya. Jadi em, OSS dengan pendekatan resiko yang akan dilakukan untuk setiap kegiatan di perpuading. Kemudian ada Permen Hub nomor 59 tahun 2021. Ini yang mengganti nomor 49 tahun 2017. Ini mengenai usaha jasa angkutan perairan
mencakup freight forwarding khususnya laut. Kemudian ini menetapkan surat izin usaha untuk freight forwarding di laut, gitu ya. Ini terkait dengan persyaratan administrasi, teknis, termasuk juga modal, asuransi, dan sumber daya manusia. Kita lanjutkan, Bapak dan Ibu, ruang lingkup dan definisinya. Berdasarkan dari aturan-aturan yang ada, bahwa undang-undang maupun dari peraturan pemerintah, freight forwarding laut ini termasuk layanan yang mendukung pengiriman dan penerimaan, gitu ya, baik impor maupun ekspor. Nah, ini penerimaan, penyimpanan, pengepakan, penerbitan dokumen, pengurusan klaim asuransi, dan NPOCC, ya, non-special. Jadi yang NPOCC itu adalah non-special. Jadi perusahaan freight yang memang tidak memiliki vessel atau kapal laut. Jadi Bapak dan Ibu bisa menjelaskan juga bahwa kalau ditanya ruang lingkup untuk forwarding laut itu apa saja prosesnya. Nah, ini adalah proses yang memang sudah ada di dalam kegiatan atau di undang-undang yang memang disarankan. Nah, yang harus dijalankan oleh badan usaha khusus, ya. Jadi ada izin khusus, bentuknya bisa PT atau badan hukum yang lain. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa dicek nih di sini. Ini hubungannya karena dengan bea cukai. Jadi badan hukum apa saja yang diperbolehkan ini terkait dengan kegiatan usaha untuk pengurusan jasa ini. Nah, dari eh, peraturan yang ada, maka ada persyaratan izin usahanya, ya. Izin usaha untuk laut itu yang pertama modal minimum. Modal yang disyaratkan biasanya puluhan hingga ratusan juta rupiah, sesuai dengan provinsi, Bapak Ibu, ya. Kemudian ada Pemerhub, contohnya kalau di Jakarta nih, ini modal minimumnya 200 juta. Tapi akan berbeda jika Bapak dan Ibu ada di tempat lain atau di provinsi lain, karena ini masuknya ke peraturan di provinsi. Syaratnya administratif itu ada akta pendirian, ada NPWP, tentu saja ini diterbitkan setelahnya, eh, SUJ PJT, kemudian ada dokumen kapal jika memiliki armada, gitu ya. Kalau tidak, nah tadi maksudnya ke non-vessel atau tidak memiliki armada. Kemudian ada asuransi barang, tanggung jawab hukum, ini terkait dengan liability insurance, ya. Ini Bapak dan Ibu juga bisa klik di eh, link yang ini. Nah, ini ada rekomendasi dari asosiasi. Jadi Bapak Ibu kalau masuk ke freight forwarding bisa nanti asosiasinya ada ALFI. ALFI ini adalah asosiasi untuk freight forwarding. Kalau dulu namanya INPA, ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini dua-dua INFA, ini dua-duanya ini asosiasi yang melingkupi di freight forwarding. Jadi Kadin juga biasa menerbitkan untuk izin usahanya. Jadi ada beberapa yang disyaratkan kalau kita akan mengajukan untuk izin usaha di laut. Kemudian untuk operasional laut rakyat ini diatur karena operasional laut rakyat ini memang pengirimannya biasanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya kecil, gitu ya, tidak lingkup yang besar. Ini diatur di Permenhub nomor 59 dan nomor 49 tahun 2021 sebagai perbaikan, gitu ya. Ini mengakomodasi perusahaan angkutan laut rakyat jika operator menyediakan jasa ekspedisi dan bongkar muat sendiri, gitu ya. Jadi laut rakyat itu yang memang kapasitasnya kecil. Kemudian pelabuhannya juga terbatas. Nah, ini menggunakan ini, ya, dibuatkan di sini. Yang berikutnya ini adalah proses perizinan, ya, proses perizinan. Ajuan perizinan ini dilakukan ke instansi terkait. Jadi ada bupati wali kota, kalau di provinsi ini adalah gubernur. Jadi disesuaikan dengan kegiatannya. Bagaimana kalau di kota dan kabupaten? Biasanya ada dua nih. Bisa juga ke bupati, setelah itu biasanya di gubernur. Jadi kalau di pelabuhan biasanya menjadi tanggung jawabnya adalah di gubernur, ya, Bapak Ibu. Nah, evaluasinya dilakukan dalam jangka waktu 14 hari, izin berlaku selama operasional, ini evaluasi reguler selama 6 sampai 24 bulan sesuai dengan izin laut rakyat. Kalau itu adalah untuk izin laut rakyat. Tapi kalau untuk izin selanjutnya biasanya untuk pelaporan saja.
Nah, bila tidak memenuhi kewajiban administratif, teknis, dan pelaporan, maka biasanya ada peringatan, penangguhan, atau bahkan pencabutan izin kalau tidak dilakukan. Jadi syarat-syaratnya tadi, kalau sudah izinnya terbit, maka dia boleh melakukan izin usaha. Nah, kemudian ada kewajiban operasional. Ini yang harus dilakukan oleh para pengusaha break. Jadi yang pertama ada asuransi, ada laporan reguler, ada anggota asosiasi gitu ya, dan kemudian ada standar lingkungan dan pelabuhan ya, yang memang ini perlu dilakukan oleh perusahaan freight forwarding. Nah, ini yang banyak yang perlu dilakukan oleh badan usaha yang memang melakukan freight forwarding. Kemudian ini ada ketentuan tarif ya. Ini memang diatur di peraturan daerah masing-masing. Tentu saja Bapak dan Ibu ini akan berbeda untuk setiap provinsi, tergantung dari ketetapan masing-masing provinsinya ya. Nah, pengaturan tarif untuk forwarding yang di laut khususnya ini tidak ditentukan secara tetap oleh pemerintah, tapi tunduk pada kesepakatan komersial atau kewajaran tarif serta regulasi perpajakan dan perdagangan internasional. Jadi eh, regulasinya itu biasanya ditetapkan periodikal dan pemerintah akan menyesuaikan dengan perubahan yang ada di daerah maupun di dunia gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini tentu saja ada positif negatifnya, namun para pengusaha memang memerlukan ketetapan terhadap tarif ini gitu ya. Mari kita lihat salah satu contohnya. Bapak Ibu di Permendag nomor 8 tahun 2005 ini eh, telah ditentukan ketentuan pembayaran dan penetapan harga barang ekspor gitu ya dalam valuta asing. Ini digunakan sebagai dasar perhitungan freight ya atau biaya pengangkutan dan asuransi. Ini metodenya pakai CIF atau CFR. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, ini adalah Incoterm. Incoterm atau Bapak Ibu menyebutnya syarat perdagangan. Jadi kalau CIF ini cost, insurance, and freight ya, Bapak Ibu ya. Jadi cost-nya itu termasuk juga cost insurance freight. Nah, ini biasanya pengirimannya penyerahan barang dilakukan di pelabuhan tujuan atau di pelabuhan asal ya, tergantung dari kesepakatan. Tapi biasanya di pelabuhan asalnya. Setelah itu maka pengirimannya dilakukan ke pelabuhan tujuan dan itu menjadi tanggung jawab dari pembeli. Ya. Kemudian UU Pelayaran tahun 2028 ini pasal 17 sama 221 ini menyatakan bahwa angkutan tarif laut ini termasuk jasa pendukung. Ini harus transparan, wajar, dan tidak diskriminatif. Ini hanya menetapkan saja karena penetapannya melalui SK Gubernur, Bapak Ibu. Nah, di Permendag nomor 1 tahun 2014, ini tentang break dan forwarding ya, seperti tadi yang saya sama CFR, ini ketentuannya break ini dihitung berdasarkan break benchmark, gitu ya. Ditetapkan oleh pemerintah, Kemendag, bekerja sama dengan INSA, ini asosiasi untuk break juga, INSA atau INFA, ini asosiasi untuk pelayaran. Kemudian sekarang sudah bertambah ya asosiasi untuk asosiasi untuk freight forwarding, asosiasi pelayaran. Biasanya pemerintah mengundang berbagai asosiasi itu untuk menentukan biasanya menentukan tarif atas sama tarif bawah gitu ya, sama tarif kewajaran untuk masing-masingnya. Nah, ekspor wajib melakukan biaya freight asuransi secara eksplisit di invoice-nya. Jadi ya, di invoice-nya harus setara biayanya berapa gitu ya. Nah, tarif freight ini juga tidak boleh di markup secara tidak wajar. Artinya markup di sini beda dengan margin ya Bapak Ibu ya. Kalau margin itu kan tergantung dari perusahaan masing-masing. Tapi yang sudah tetap biasanya ada tarif untuk di pelabuhan, ada tarif untuk di vesselnya. Nah, tarif break itu untuk pengurusan jasanya saja. Jadi itu yang nanti dikelola menjadi margin ya, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu tarif forwarding laut untuk komersial. Ini ada tarif ocean freight. Ini yang pertama ini ocean freight. Dia mengangkut biaya angkut laut per kontainer atau volume tonase dari port A ke port B. Nah, ini biasanya yang mengeluarkan adalah perusahaan layanannya atau vesselnya atau shipping line. Ini yang mengeluarkan biayanya dari sana. Kemudian ada juga biaya terminal handling charge ya. Ini yang memberikannya biasanya di
perusahaan bongkar muat yang ada di pelabuhan. Jadi biaya bongkar muat di pelabuhan, baik di asal maupun di tujuan. Jadi kalau kita mengirimkan, tergantung nanti dari Incotermnya apa. Kalau misalkan hanya di asal, biasanya ini kita pakai CIF. Kalau pakai tujuan, mungkin biasanya pakai DOP atau yang lainnya. Berarti ada dua biayanya. Yang berikutnya ada dokumen fee. Jadi ada dokumen-dokumen misalkan pembuatan BL, invoice, PEB, kalau impor adalah PEB, PIB gitu ya, atau CEO dan lain-lain. Nah, ini biaya jasa untuk pembuatan. Nah, ini dokumen fee ini kalau biaya jasanya ditarik oleh Preg. Tapi biaya untuk membuat misalkan contohnya PEB itu ditentukan oleh bea cukai gitu ya. Tapi harus ditampilkan juga gitu ya. Nanti dokumen untuk seluruh dokumen itu tarif untuk pembuatannya ya dikelola oleh perusahaan Preg. Yang berikutnya ada custom clearance. Custom clearance ini adalah biaya pengurusan kepabeanan. Ini hubungannya dengan bea cukai ya Bapak Ibu. Tergantung nanti prosesnya apa, impor atau ekspor ya. Nah, ini yang mengelola juga pihak Preg. Yang berikutnya, Bapak Ibu, ini ada biaya tracking, baik itu pre-carriage maupun post-carriage ya. Pre-carriage itu berarti proses impor, proses ekspor, post-carriage itu berarti proses ekspor. Jadi setelah diangkut maupun setelah selesai dari area clearance gitu ya. Nah, ini biasanya adalah tarif angkutan gitu ya, tarif angkutan. Jadi ini biayanya biaya tracking. Nah, ini perusahaan Preg yang mengelola ini, bisa nyewa, bisa minyak sendiri gitu ya, tapi ini komponennya. Kemudian ada biaya warehouse handling fee ya. Ini belum termasuk biaya warehouse-nya nih, Bapak Ibu. Nah, ini biaya gudang, ini biaya transit atau kita sebutnya di TPS, tempat penyimpanan sementara, atau bisa juga di CFS, Container Break Station ya. Ini biaya handling fee yang ada di sana. Nah, ini yang harus dikeluarkan oleh perusahaan break, tapi nanti dibebankan ke pengirim, baik pengirim maupun penerima. Ya, ini adalah biaya gudang. Oke, kemudian ada biaya asuransi opsional, tapi ini biasanya wajib, Bapak Ibu, wajib dibuat. Dan ini adalah margin. Nah, margin inilah yang menjadi keleluasaan dari perusahaan break. Ini biasanya tarifnya antara 3-15%, tapi bisa juga lebih dari itu. Jadi kalau perusahaan Preg, Bapak Ibu, akan melakukan perumusan tarif, maka biasanya mereka akan menyusun kira-kira komponen apa yang harus dikeluarkan, minimum 7 komponen tarif ini. Baru mereka dari total itu memberikan margin fee-nya, gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu komponen tarif yang ada di perusahaan atau di komponen tarif yang di Preg khususnya untuk yang laut. Nah, ketentuan ini didasarkan pada untuk yang airbrake ya, Bapak Ibu. Untuk yang airbrake, ini ketentuannya ada, kalau tadi yang airbrake ya, sekarang tadi yang sea brake, sekarang yang airbrake. Untuk ketentuan ini diatur untuk airbrake ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Kemudian ada Permen Hub Nomor 90 Tahun 2013 dan diganti Nomor 33 Tahun 2022. Ini tentang pengetahuan barang berbahaya. Ini karena penting ya, sehingga dibuatkan sangat spesifik. Kemudian ada Permen Hub tahun 2015. Ini mengenai keterlambatan, terutama untuk penerbangan penumpang, ya, karena dia juga ada yang bawa kargo. Kemudian ada Permen Hub nomor 74 sama 78 2015. Ini termasuk pengurusan transportasi udara, menetapkan prosedur serta modal yang minimum. Kemudian ada dari Inaport ya Bapak Ibu ya. Ini peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2002 yang sebelumnya ini tahun 2015 nomor 157. Ini mengenai digitalisasi layanan kargo melalui sistem elektronik ya. Ini yang sudah disosialisasikan Bapak Ibu ya. Regulasi tambahannya ini keamanan barang berbahaya tahun 2022. Ini Permen Hub nomor 213. Kemudian ada penanganan keterlambatan kargo. Ini melalui peraturan pemerintah nomor 89. Transparansi juga ada.
kemudian digitalisasi juga di nomor 8 tahun 2022. Karena sekarang menggunakan INAPORT.NET ya. Bapak Ibu. Nah, komponennya apa saja Bapak Ibu ya? Mari kita lihat. Tentu saja sama, tadi ada airpray grade, kemudian bedanya di sini ada security fee, ini ada biaya keamanan kargo, ini sesuai dengan regulasi masing-masing bandara, apalagi ini terkait dengan dangerous good nih Bapak Ibu ya. Ini pasti security fee-nya lebih tinggi. Yang ketiga, ini terkait handling fee, ini juga sama tadi. Ini ground handling agent sama cargo handling agent. Ini baik di bandara asal maupun tujuan. Ini yang nomor 3. Yang keempat, ini ada biaya dokumentasi. Di antara dokumentasi ini biaya penerbitan RW Bill ya. Kalau tadi penerbitannya kalau di laut BL, kalau di sini adalah RW Bill. Termasuk juga dokumen ekspor impor. Jadi hampir sama dengan yang tadi di laut, jadi ada invoice gitu Bapak Ibu ya. Kemudian BL-nya diganti dengan RW Bill, ada termasuk juga salah satunya ada asuransi nanti. Kemudian di sini ada biaya custom sama Bapak Ibu ya, ada biaya custom clearance. Jadi pengurusan bea dan cukai serta dokumennya. Dan tentu saja sama Bapak Ibu di sini ada biaya tracking, tracking domestik ini mengangkut dari bandara atau ke bandara ya. Dan yang terakhir adalah asuransi. Sehingga margin yang ditentukan ini Bapak dan Ibu oleh perusahaan freight ini biasanya didasarkan pada komponen tarif yang ini. Jadi untuk air freight sama ship freight, Bapak dan Ibu, komponen atau tarif ini sudah ditentukan oleh peraturan-peraturan yang ada di setiap provinsi maupun nasional. Nah, Bapak dan Ibu, untuk memperdalam, ini mohon nanti Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan dari soal yang saya sampaikan. Jadi soal 1 ini terkait regulasi ocean freight. Ada satu pertanyaan, nanti mohon dijawab nanti. Yang pertama menjelaskan regulasi utama dari kegiatan freight forwarding untuk ocean freight. Nanti Bapak dan Ibu bisa diabsorb ya, bisa dilihat nanti peraturan-peraturan yang ada di atas. Nanti Bapak dan Ibu tinggal menyebutkan undang-undang yang relevan, persyaratan perizinan, kemudian peran pemerintah gitu ya. Dan yang soal kedua ini struktur dengan tarif air freight. Nah ini mohon dijelaskan tadi komponen biaya yang saya dijelaskan di atas. Kemudian kalau memungkinkan Bapak Ibu bisa menentukan atau mencontohkan apa saja kira-kira contohnya dari kegiatan komponen biaya dari pengiriman udara ini. Demikian Bapak dan Ibu untuk pertemuan manajemen break hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa submit dari 2 soal ini. Waktunya nanti akan ada di Edlib. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.